Jika berdoa, siap. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Hari ini ada yang mau berangkat? Banyak Ibu. Banyak. Kenapa? Kenapa pada berangkat? Sakit kah? Sakit, sibuk. Itu sibuk. Ibu absen dulu ya. Dan Jum'ah ini Al-Hanifah. Bosan gak dapati? Izin Bu. Izin? Izin kenapa ini? Acara keluarga. Iya. Intan Amelia Oktaviani. Oke. Dwi Salva. Aulia Ais Nasari. Nur Syifa. Berangkat. Kenapa mau berangkat? Ada yang tahu? Nggak tahu. Ada yang rumahnya dekat sama Mbak Syifa? Begina. Begina kenapa? Begina Mbak Syifa kalau mau berangkat? Oh jauh. Oh iya, nggak apa-apa. Tadi ini apa? Izin apa? Sakit apa? Terus Ibu Muslim. Dina Salsabila, ada Ibu. Nuristia Aziza. Isya Faeka. Hilal. Sakit selalu Bu. Masya Allah. Terangkat ya Mas Hilal. Oke Bu, siap. Ya, mantap sekali. Terus Nur Zandra. Oke. Winanti. Oke. Purnami. Oke, mantap. Septiania Liga. Salsabila Azhari.
siswa dapat menguraikan 3 jenis bahan untuk membuat karya seni anyaman di daerah sekitar. Dan yang ketiga, siswa dapat menyusun langkah-langkah dalam proses pembuatan karya seni anyaman. Dan terakhir, siswa dapat menciptakan karya seni anyaman sederhana dengan aneka motif sesuai kreativitasnya sendiri. Nah, kalian tahu nggak apa nama benda ini? Ada yang tahu? Ada yang percaya apa? Topi sapi. Tas pasar. Topi sapi. Tas kondangan. Tas kondangan. Terus yang selanjutnya yaitu tentang pengertian anyaman. Jadi anyaman berasal dari kata anyam yang artinya proses menyilangkan bahan-bahan menjadi satu kesatuan yang lebih kuat dan berguna. Dan anyaman artinya bidang yang terbentuk karena adanya jalinan ikatan lungsi bagian horizontal dan pakan bagian vertikal. Nah, ibu punya contohnya. Nah, ini adalah contoh gambar contoh dari anyaman ya. Jadi ini yang merah ini namanya lungsi dan yang putih ini namanya pakan. Nah, lungsi itu adalah daun pakan yang tegak lurus dengan penganyam. Dan pakan adalah anyaman yang disusupkan pada lungsi saat menganyam. Oke, ini namanya yang merah namanya lungsi. Yang putih namanya pakan. Ini adalah salah satu motif anyaman. Terus, nah, fungsi dari karya anyaman yaitu yang pertama sebagai benda pakai seperti tikar dan bakul dan lain sebagainya, masih banyak lagi, dan memiliki nilai keindahan sebagai hiasan. Contohnya pada hiasan dinding itu ada yang terbuat dari karya seni anyaman. Dan yang selanjutnya yaitu menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Jadi masyarakat kita membuat karya seni anyaman ini terus kemudian dijual. Terus yang terakhir yaitu mengajarkan ketelitian dan kreativitas. Ini adalah fungsi dari karya seni anyaman. Dan yang selanjutnya yaitu bahan-bahan pembuatan karya seni anyaman. Nah, bahan-bahan yang digunakan dibagi menjadi 2, yaitu bahan alami dan bahan buatan. Nah, kalau bahan alami itu seperti bambu, dan bahan buatan itu seperti pita plastik, kayu kimia, kertas, sedotan, dan lain sebagainya.
selanjutnya ada tika. Tika ini biasanya untuk tempat duduk ya, biar duduknya itu nggak kotor. Dan yang selanjutnya ada tas. Nah, tas ini biasa kita gunakan ya, atau ibu kita gunakan ya untuk pergi ke pasar, ke undangan ya, undangan. Dan yang terakhir yaitu ada kipas. Ada yang pernah makan kipas ini? Kipas sate ya, dia tahu betul sekali. Terus selanjutnya Nah, selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis motif anyaman. Motif yang pertama yaitu motif anyam tunggal. Nah, motif ini merupakan anyaman yang helai fungsinya ditarik sekaligus satu persatu dengan pakan, sehingga terbentuk anyaman dengan satu silangan, lungsi, dan pakan. Ini adalah contohnya. Ini contoh motif anyam tunggal. Ini kan satu lungsi ya, ini satu lungsi, satu pakan, satu lungsi, satu pakan. Nanti contohkan. Bentar. Itu contohkan ya cara membuatnya. Jadi cara membuatnya kayak gini. Kelihatan semua nggak? Kelihatan ya? Kayak gini. Ini kan dari luar ya. Nanti kita dari dalam. Di sini. Disilangkan ya, disilangkan. Lungsi ya. Ini satu lungsi, satu pakan, satu lungsi, satu pakan. Ini contoh anyam, motif anyam tunggal. Dan yang selanjutnya kita lanjut ya. Nah, selanjutnya itu ada motif anyam ganda dua, merupakan anyaman yang tiap dua helai lungsian ditarik bersama dengan satu pakan, sehingga membentuk anyaman dengan silang dua lungsi dan satu pakan. Nah, ini ada contohnya juga. Ini juga. Nah, ini adalah gambar motif ganda dua. Ini kan satu pakan ya, ini kan pakan, ini kan lungsi ya, ini lungsinya dua, yang pakannya satu. Jadi caranya itu yang pertama ya, karena ini pertama di sini, nanti kita di sini juga, tapi dua lungsi. Ini, nah ini dua, ini nanti tulisannya dua ya, terus dua terus sampai ujung, sampai akhir. Iya, betul sekali. Kayak gini nih. Iya, ini kan dua ya, ini satu. Ini ya. Ini kan dua, satu, dua. Dan yang selanjutnya yaitu motif anyam ganda tiga. Nah, motif anyam ganda tiga merupakan anyaman yang serupa dengan motif ganda dua. Hanya saja pemisah pada lungsi sebanyak 3 lembar sekaligus, sehingga terbentuk anyaman dengan silangan 3 lungsi dan 1 pakan. Ini contohnya. Nanti gitu. Ini yang satu, ini 1 pakan.
Intinya memang ada 3 terus. Nah, kayak gini nih. Kayak gini contohnya. 3. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak? Semangat dong, yuk terus semangat dulu ya, biar semangat ya Allah. Kayaknya anak-anak ibu sudah pada lemes ya hari ini ya. Coba tepuk semangat. Lanjut ya anak-anak. Nah, ini adalah jenis yang terakhir, yaitu jenis kombinasi. Nah, ini merupakan anyaman dengan motif tunggal, ganda 2, ganda 3. Variasi bentuk sesuai dengan rancangan desain yang ingin dibuat. Nah, contohnya kayak gini. Ini adalah contoh dari bunyi. Ini adalah Iya, cantik sekali ya, Bu. ya buah bunga. Ini. Ini. Iya, harus ada itunya sih, rancangan sketsanya ini ya. Terus ada. Nanti kita coba ya, kita buat bareng-bareng. Nanti kalian membuat satu motif ayam. Terserah kalian mau motif anyaman tunggal atau anyaman ganda 2, ganda 3 atau kombinasi, itu terserah kalian ya. Nah, ini langkah-langkah pembuatannya. Pada langkah-langkah ini ibu pengen kalian itu membuat satu anyaman ya, membuat satu anyaman dengan satu jenis motif ya. Nanti ibu kan punya ini lembar kerja. Nanti kalian bisa milih bentuknya, terus warna ininya, fungsinya. Ya, nanti maju satu-satu ya, tapi ibu terangin dulu bagaimana cara meletakkannya. Bisa kan anak-anak? Ya, nanti kalau nggak tahu tanya sendiri. Nah, jadi di sini kan ada pakai lembar kerja. Nanti kalian potong-potong dulu ini yang garis-garis ini. Di sini garis, potong sampai selesai ya. Jangan sampai ini ya. Intinya kan garis yang ini nih, yang ibu garis ini. Mana ada garisnya? Oh, juga ada. Bawah putih kan? Bawah putih kan?
Wait, buat. Ini boleh salah kok. Iya, silakan boleh sekarang. Diikuti ya, diikuti sesuai garisnya ya. Iya, sekarang. Iya, satu. Enggak ada di baris ya. Sesuai requestnya Mas Bila loh. Itu pas. Di terbatas. Ya,
saya biar itu bukan kunci, namanya penyemangat ya. Bu berisik, bu berisik. Senang sekali. Senang bu, gembira. Enggak bu, enggak ada yang susah. Kan belum nyebutin tunggal bu jenisnya. Jenis anyaman yang saya buat adalah jenis tunggal. Karena dari tunggal itu tidak ada yang lain ya guys. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gratis bu. Terima kasih. Sama-sama, yuk satu lagi yang Ya bukan sama bu. Nama saya bisa dipanggil Cica. Cica. Itu cicak ya. Nggak boleh ya. No. Oh, naik. Bagus ya. Kemudian tapi sampai oh iya, tangan baru kalian. Berani maju dan hasilnya ibu punya hadiah. Dalam caranya sama seperti bahasa sama sedikit. Nanti bisa dinikmati pas hujan. Terima kasih. Sisa. Tukeran. Yang bener aja. Gimana anak-anak perasaan kalian? Senang bu. Iya, bagus sekali hasil dari kalian. Ada yang warna pink, warna biru, warna ungu. Malah hitam bu. Kayaknya nggak ada dua. Hitam. Oke. Bu. Oke, setelah kalian Makasih, Bu. mau apa lagi ya? Anak soleh. Iya. Anak soleha. Iya. Dengerin ibu dulu ya. Siap. Oke, sip, bagus. Nah, kalian kan sudah menyelesaikan tugas dari ibu ya. Ibu coba mau tanya ya, mau mengulang tentang materi kita yang tadi sudah dipelajari. Coba siapa yang tahu bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menganyam? Pada baca. Yang alami bu. Bahan-bahan tadi ada? Dua. Ya, baca. Dari alam sama buatan bu. Ya, contohnya? Kalau alam, Ya. contohnya topi sawah bu. Ya. Bahannya dari bambu. Yang buatan itu dari plastik.
Empat ya nanti ya. Baru-baru dulu ya. Siapa yang tahu pengertian dari itu? Bilang bu. Bilang. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat teman kalian. Yeay. Ibu, langsung ke kesimpulan aja ya. Ya bu. Nah, kesimpulan dari materi ini, dari pelajaran ini yaitu karya seni anyaman adalah hasil penyiraman bahan alam atau bahan buatan seperti bambu, rotan, pita plastik hingga membentuk jalinan yang kuat dan berguna. Anyaman memiliki fungsi sebagai benda pakai, hiasan, sumber penghasilan, serta sarana belajar, ketelitian, dan pelestarian budaya. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Cukup, Ibu. Sudah jelas, Ibu. Ibu punya speaking namanya tepuk love. Tepuk love. Love kecil, love besar, love besar, love dua. Begitu ya. Bye.